Alladhi bihi istahab au shibhi fi'lin kasta wal ma wal khashab wa kal amiru qadimun wal askara wa nahwu sirtu wal amira lil qura. Maf'ul ma'ah itu i'rabnya adalah i'rab nasab. Apa tuh? Maf'ul ma'ah itu i'rabnya nasab. Maf'ul ma'ah itu nasabnya karena dinasabkan oleh fi'il yang ada. Maf'ul ma'ah itu yang menasabkan adalah fi'il istawal ma'u wal khosyaba. Mana maf'ul ma'ahnya? Khosyaba. Ini i'rabnya nasab. Alamat nasabnya fathah. Kenapa pakai fathah? Isim mufrad. Siapa yang menasabkan maf'ul ma'ah ini? Siapa yang menasabkan al-khosyaba ini? Siapa yang menasabkan istawa al-khosyaba ini? Kira kru tau omonganku sik tas mau. Yang menasabkan maf'ul ma'ah itu adalah fi'il yang ada. Mana fi'il yang ada? Hah? Ma iki fi'il. Lah ono ale ini lho. Istawa. Yang menasabkan al-khosyab adalah istawa karena istawa ini fi'il. Atau bukan fi'il, tapi syibhi fi'lin. Lafadz yang mirip dengan fi'il. Al-ma'u mustawin wal khosyaba. Al-ma'u tawi banyu iku mustawin kang munggah wal khosyaba serta kayu. Ini nasab karena jadi maf'ul ma'ah. Yang menasabkan siapa? Fi'il yang ada. Nggak ada fi'il di sini. Yang ada itu isim fa'il. Istawa yastawi istiwaan wa mustawan fahuwa mustawin. Ini sehotnya isim fa'il, bukan fi'il. Tapi ini mirip dengan fi'il. Istawa artinya naik, mustawin artinya yang naik. Sama. Berarti yang menasabkan al-khosyab itu adalah mustawin. Sekarang tak hapus. Ini sudah kemarin. Iki rungokne tenan. Kowe ora ngrungokne tak jamin kudu dadak. Wa'lam annal isma ba'dal wawi lahu khamsu halatin. Sebenarnya kita itu dari kemarin terjadi kebingungan, Pak. Kebingungan antara contoh begini. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Ini bacanya Ja'a Zaidun wa Bakrun atau wa Bakron? Wa Bakrun. Kalau wa Bakrun berarti ini atof kepada Zaidun. Boleh nggak saya baca Bakron? Boleh nggak saya baca Bakron? Kalau jawab baca Bakron kan berarti jadi maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu isim yang dibaca nasab yang membersamai pekerjaan. Pekerjaannya apa ini, Luk? Datang. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Kedatangannya Zaid itu dibarengi dengan bakar. Benar nggak? Secara keseluruhan ya. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Zaid bakar datang. Oke? Ini lebih otak sih. Ja'a Zaidun bakar. Berarti ini jadi maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu isim yang dibaca nasab yang menjelaskan orang yang membersamai pekerjaan. Datangnya Zaid, kan pekerjaannya datang ya. Datangnya Zaid itu dibarengi, dibersamai oleh bakar. Bener nggak? Loh, kenapa kok ngene? Ngene nggak apa-apa, enggak ya piye? Hah? Nggak apa? Hah? Nggak bener ya piye? Til baru. Pokoknya tamangkan nih. Ja'a Zaidun wa Bakar itu artinya Zaid bakar datang.
Kalau ini saya baca bakron, berarti ini menjadi maf'ul ma'ah. Isim yang dibaca nasab yang membersamai pekerjaan datang. Berarti artinya jadinya datangnya Zaid itu dibarengi oleh Bakar. Benar nggak? Benar kan? Berarti boleh jadi maf'ul ma'ah. Boleh kan? Boleh kan? Wingi aku ngomong nggak boleh, sik wingi soalnya. Barimu tak boleh tawar boleh. Saya kira orang boleh. Paham? Yang penting kan kamu paham maf'ul ma'ah itu apa? Maf'ul ma'ah itu isim yang dibaca nasab yang membersamai pekerjaan. Oke? Yakin? Oke? Tarifu ismun ba'da wawin fasara mangkana ma'u fi'lu ghairi jara. Isim yang terletak setelah wawu yang membersamai pekerjaan. Pekerjaannya apa? Ja'a datang. Datangnya Zaid, pekerjaan datang daripada Zaid ini dibarengi oleh Bakar. Bener. Berarti boleh jadi maf'ul ma'ah, boleh. Gus, kok ngono ya malian? Nah, saya iki dikandani aku. Wis hapus. Wis ya, Ruk, wis mlebu tok durung. Wis mlebu tok ya. Durung mlebu tok belan lagi kan tulis mana aku, Jan. Jan tulis mana iki aku, Jan. Nah, baru saya mlebu iki. Bingung Gus jare kan. Sakjane sebenarnya lafaz itu kalau terletak setelah wawu jadi dibaca maf'ul ma'ah apa atof lah. Wa'lam annal isma al-ismu al-waqi' ba'dal wawi. Apa artinya tuh? Al-ismul waqi' ba'dal wawi. Isim yang terletak apa? Isim Isim bleset. Kowe iki tok sraeling tutuk kene barailing kok. Iling-iling dhisik. Wes ya. Wes ya, isim yang terletak setelah wawu. Saya coba aku kembali mana? Isim yang terletak setelah wawu itu ada 5 kondisi. Ada 5 kondisi, 5. Yang pertama, al-ula tarajjuhul atfi. Yang pertama, tarajjuhul atfi. Tarajjuhul atfi itu artinya unggul diatofkan. Tarajjuh itu artinya apa, Ruk? Wis unggul atof, mulai sakarepmu wis. Pokoknya tarajjuh itu artinya unggul. Unggul menjadi atof. Kamu paham unggul gak, Ruk? Ngerti unggul, Bro? Ngerti ya? Berarti kalau unggul atof boleh jadi maf'ul ma'ah enggak? Enggak boleh. Ku jenenge kira ngerti unggul. Lah wong tak terus memang tak takoni dhisik tak tegesi. Ngerti unggul orang. Unggul itu di atas, bukan berarti melarang yang lain. Unggul menjadi atof berarti boleh enggak jadi atof? Boleh jadi maf'ul ma'ah, cuma lebih unggul jadi atof. Paham kamu unggul atof? Paham wis? Isim yang terletak setelah wawu itu yang tarajjuhul atfi. Isim yang lebih unggul jadi atof. Boleh nggak jadi atof? Boleh. Boleh nggak jadi atof? Boleh. Jadi atof boleh, nggak jadi atof? Boleh. Tapi lebih unggul jadi nggak jadi atof itu artinya jadi lah ngono lho. Jangan angel. Ini durung terus ya. Engko kamu krungu dong, ana domanan piye tambahmu metakmu kok. Satu kesini sih mulai awal gitu sih. Isim yang terletak setelah wawu itu yang pertama ada kalanya lebih unggul dibaca atof. Boleh nggak dibaca atof? Boleh. Kalau nggak dibaca atof ya boleh. Jadi atof boleh, nggak jadi atof boleh. Tapi lebih unggul jadi atof. Kapan? Idza amkana bila du'fin fil lafzi wal ma'na. Ketika idza amkana al-atfu bila du'fin fil lafzi wal ma'na. Kapan isim yang terletak setelah wawu itu lebih unggul dibaca atof? Ketika mungkin untuk dijadikan atof, ketika mungkin untuk jadi atof tanpa ada kelemahan baik secara lafaz atau makna. Baleni.
Isim yang terletak setelah wawu lebih unggul jadi atof ketika mungkin untuk menjadi atof tanpa ada kelemahan secara lafadz dan makna. Ketika tanpa ada kelemahan secara lafadz dan makna. Oke? Oke? Yes. Lihat contoh ini. Bacanya apa, Ruk? Istawa al-ma'u wal khosyabah. Sekarang kamu saya tanya, mana isim yang terletak setelah wawu? Ini isim yang terletak setelah wawu. Oke? Pertanyaannya, ini jadi atof atau jadi maf'ul ma'ah? Kudunya pola pikir ini, Ruk. Kalau ada isim terletak setelah wawu, pola pikirnya adalah atof dulu. Atof lek kene, paham ya? Hah? Pola pikirnya itu ya, ketika ada isim terletak setelah wawu, mestinya yang pertama kali dipikir adalah jadi atof. Catatannya lek kene. Apa mau? Lek kene. Lek kene itu cara bahasa niki mau tanpa ada kecacatan, kelemahan dari sudut makna dan lafadz. Kamu sekarang saya tanya, istawa artinya apa? Istawa naik. Naik. Al-ma'u artinya apa? Air. Kalau ini misalkan dibaca wal khosyabu, jadi atof. Berarti artinya jadinya gimana? Istawa naik, al-ma'u air, wal khosyabu dan air. Ini ya, ini kalau jadikan atof ya. Artinya jadinya air naik, kayu naik, ya toh? Karena atof toh. Sekarang kamu saya tanya, benar nggak secara makna begitu? Airnya naik, kayunya ikut naik, benar nggak? Ini apa? Begelengnya apa? Muni apa? Enggak apa? Enggak benar toh? Kenapa enggak benar? Karena kayunya nggak ikut. Ngono simpel. Karena kayunya nggak ikut. Berarti dalam contoh ini atof tidak mungkin. Paham? Atof tidak mungkin. Karena al-khosyab ini tidak ikut melakukan istawa. Yang istawa itu mak bukan khosyab. Khosyab hanya membarengi. Maka al-khosyab tidak bisa dijadikan atof, silang. Berarti harus jadi maf'ul. Ini namanya contoh yang lafadz terletak setelah wawu nggak mungkin jadi atof. Oke? Yes. Tak apa sih ya? Ojo wis, mau bingung gak? Lanjut kan? Ja'a. Nah kenceng nih wis tulisannya. Zaidun wa Adullah. Nah wis. Oh Pak Abdullah, wah malah bingung nggak empat. Pak Abdullah bingung malah. Ya wis. Wa Faruk. Ja'a Zaidun wa Faruk. Ja'a artinya apa? Datang. Zaidun. Wa Farukun. Dalam contoh ini mana isim yang terletak setelah wawu? Faruk. Dalam contoh ini mungkin nggak lafadz yang terletak setelah wawu itu jadi atof? Hah? Mungkin. Ja'a datang. Zaidun Zaid. Wa Farukun dan Faruk. Zaid datang dan Faruk. Zaid Faruk ikut. Benar toh? Mungkin untuk dia. Kalau kasusnya mungkin untuk diatofkan, maka ini nanti namanya amkana al-atfu. Ketika isim yang terletak setelah wawu, kenyata toh? Pocong tulisan. Ketika. Ayo, pocong nang. Ayo pocong tulisan. Ketika. Mungkin isim yang terletak setelah wawu
sosok. Loh, kok kuwi? Saya buru tahu nek iki lho. Dan subhanallah. Ketika isim terletak setelah wawu Ketika isim yang terletak setelah wawu mungkin jadi atof tanpa ada kelemahan secara lafaz dan makna. kita takoni. Ketika isim yang terletak setelah wawu mungkin untuk jadi Mas muni Atau ketika lafadz yang terletak setelah wawu mungkin menjadi atof tanpa ada kecacatan dari segi lafadz dan makna. Ini kan beres-beres wae toh. Ja'a Zaidun wa Farukun. Zaid datang dan Faruk. Benar. Beda sama ini. Lagi nggak benar. Naik air dan kayu. Salah. Ini namanya ada kecacatan. Yang ini nggak ada. Kau bisa merasa bedanya ora? Wes. Kalau kondisinya seperti ini, isim yang terletak setelah wawu itu mungkin untuk dijadikan atof. Ini berarti masuk kondisi yang pertama. Apa kondisi yang pertama? Isim yang terletak setelah wawu itu unggul untuk dibaca atof. Berarti kalau tak baca wafarukon boleh nggak? Boleh tapi lebih unggul atof. Paham ya? Ngono lho. Wes, coba lalek dulu. Oh, angel-angel ngene, lalek nih. Paham ya? Ketika isim yang terletak setelah wawu itu mungkin untuk diatofkan tanpa ada kelemahan secara lafadz dan makna, maka lebih unggul untuk dibaca atof. Dibaca maqul ma'ah boleh. Ja'a Zaidun wa Farukon boleh. Tapi lebih baik dibaca atof. Karena apa? Li'annahu al-aslu. Karena yang asal mau gimana pun ya lafadz setelah wawu itu namanya atof. Karena wawu itu huruf atof. Yes ya. Balen ono. Iki tak ya. Isim yang terletak setelah wawu. Yang pertama lebih unggul. Jadi atof. Ketika mungkin itu tanpa memiliki kecacatan. secara lafaz. Lah mulai cerdas toh bayi. Siswi ngalim baru ini. Ngono lho. Ya. Apa sih Gus? Ketika padahal ini kan mungkin atof, mungkin maf'ul ma'ah. Tapi kok lebih unggul atof? Lagi-lagi karena atof itu yang asli. Wis titik. Cara rek ono lafaz ngene iki, ja'a Zaidun wa Faruk. Mesti Farukun. Umpama ana sing maca wa Farukon, mesti kok cara sing gak tau ngaji mrit mesti salah. Farukun. Padahal bener. Cuma yang lebih tepat, lebih unggul dibaca Farukun. Karena atof itu yang asli. Wes tabus. Sip. Yang kedua, tarajjuhul maf'uli. Ojo maf'uli aneh. Kowe bingungi paruk bareng. Antem ya. Yang kedua, tarajjuhul maf'uli ma'ahu. Apa artinya berarti, Ruk? Hei. Sepona. Apa? Lebih unggul jadi maf'ul ma'ah. Paham? Kapan lebih unggul dibaca maf'ul ma'ah? Ketika ida lam yumkin al-atfu illa bidu'fin fil lafzi fil makna. Isim yang terletak setelah wawu. Bisa sabut tulis iki kalimat kayak tidak ngono to. Isim yang terletak setelah wawu yang kedua. Lebih unggul dibaca maf'ul ma'ah. Ketika pada isim pertama tapi kayak tidak. Ketika isimnya ketika isim yang terletak setelah wawu mungkin tidak. Lah mungkin lah mau toh. Tidak mungkin jadi atof tanpa ada kelemahan
secara lafaz dan makna. Berarti isok diatof nih tapi ada. Loh, kok sih gak nyantol? Subhanallah, subhanallah. Kan yang pertama tadi begini Daru. Isim yang terletak setelah wawu itu unggul dibaca atof ketika mungkin untuk dijadikan atof tanpa ada kelemahan secara lafadz dan makna. Oke? Yang kedua, isim yang terletak setelah wawu lebih unggul dibaca maf'ul ma'ah ketika tidak mungkin untuk menjadi atof kecuali dengan adanya kelemahan secara lafadz dan makna. Berarti sudah jadi atof peras ini. Bisa, tapi ada kelemahan. Lah kuwi lho, tidak mungkin jadi atof kecuali ada kelemahan secara lafadz dan makna. Berarti mungkin jadi atof enggak? Mungkin, tapi ada kelemahan. Karena ada kelemahan itulah kalau jadi atof maka lebih baik jadi maf'ul. Paham? Contoh yang pertama, kelemahan secara lafadz ketika diatofkan. Contohnya adalah sirtu, pasir watu, sirtu. Farq itu contoh pakai banyak ini. Ngene wis. Keliru. Ayo, baca. Saro, Zaidun, wal, Amir. Saro Zaidun wal Amir. Ojo wal Amir ngono rek, mel aku. Harokat iki lho. Saro Zaidun wal Amrun. Loh. Kowe ki temunya lho wis engko. Itu terakhir mau. Bener Amir, harokat iki woton. Saro Zaidun wal Amirun. Al-Amirun. Lek ana tanwin iki ojo dikai al, lek ana al ojo dikai tanwin. Saro balani. Saro Zaidun wal Amirun. Ini bacanya ru apa ro? Ayo jo suwi-suwi. Boleh tak baca ro enggak? Boleh. Boleh tak baca ru? Boleh. Yang lebih unggul yang mana? Kenapa ru? Karena lebih unggul atof. Kenapa lebih unggul atof? Mungkin. Karena ketika isim yang ada ketika, Mbak. Ketika aku lek jelas nih. Kowe iki belajar muni. Karena mungkin, langsung mungkin. Tulisanmu langsung sih mungkin. Mungkin jadi atau tambah ada kelemahan. Lah ngono lho, ojo karena ketika. Akhirnya butuh maka. Bulet ae muter akhirnya kok. Karena mungkin untuk menjadi atof tanpa ada kelemahan secara lafadz dan makna. Ngono lho, Mbah. Wes. Karena ini mungkin diatofkan ke ini. Dun rofa ru. Wes. Saro. Tasrif saro luwawi. Ben gue bingung. Saro. Lugawi, fa'ala. Ayo. Sarot. Sarota. Sirna. Terus, ngono terus. Lah kowe iki mari apalan lho, panggah ngono wae. Sirta.
koma sirtunna sirtu sirna Sirtu artinya apa? sir Sara itu artinya jalan. jalan sirtu artinya saya berjalan. Wes. Sirtu. Ini artinya jalan. Ini artinya saya. Wes. Ini namanya Domir Wah, ngumpang pikir ya. Domir mahal rofa karena jadi fa'il toh. Domir mahal mutasil apa munfasil? Wong gandeng kok. Ruk. Gandeng. pun pas Gandeng. mutasil Apa namanya? Domir? domir rofa domir Gak apa-apa, domir rofa rofa mutasil mutasil. Wis ya. Sirtu. Saya berjalan. Kami situ wal amino kamu sekarang tasif wa humahum. Cepat. wa umahum iya umah anta antuma antum anti antuma antuna ana Wis. Tu iku domir rofa mutasil. Domir rofa munfasilnya apa? Kan ini tak apa? Saro saro saru wa humahum. Sarot sarota sirna ya humahunna. Sirta sirtuma sirtum anta antuma antum. Sirti sirtuma sirtunna. Anti antuma antunna. Sirtu sirna ana nahnu. Apa berarti? sir Apa Radaruk? saya dulu oh asri Angel lagi. Sirtu berapa kalimat? dua Apa saja? saya Kalimatku istilah nahwu. Oh, coba jawab saya jalan. Sirtu itu berapa kalimat? dua Dua kalimat. Apa saja? sir Fi'il. PL sama Fi'il sama aku takon kalimat. Kalimat lah itu turuk isi fi'il huruf toh. Aku nggak takon tarkib. Ayo. isim sama PL Wes, yang isim mana? Tuh. Yang fi'il mana? sir Wes. Sir itu artinya apa? jalan Tu artinya apa? Saya. Itu domir rofa mutasil tasil. Domir rofa munfasilnya bahasa Arabnya saya apa? ana Ya wis toh. oh sir Tu itu gandeng, lek anak itu pisah. Itu jenenge munfasil, sing tu jenenge mutasil. Wes. Wes. Sama-sama domir rofa. Situ mutasil gandeng sir tu. Situ munfasil ana. Loh, duduk sirna. Tiga pertama artinya apa? Dia. dia perempuan dia laki-laki Terus tiga kedua, dia perempuan tiga ketiga, kamu laki-laki tiga keempat, kamu perempuan dua terakhir, saya kita. kita Wes, ana, saya nahnu, kita wes, sirtu, itu saya, saya berjalan sirna, sirna kita berjalan paham? Oh, jodoh ngomong anak, nah, sirna, bukan, beda. Ana itu tu. Cuma tu itu domir rofa mut. hasil Kalau ana itu domir rofa, paham? Wes, paham? Yes, kamu kan saya kena kasih tahu. Sirtu wal amiru.
Ini fi'il. Ini fa'il. Fa'il i'rabnya apa? Rafa. Kalau ini diatofkan kepada tu, berarti bacanya wal ami ru, karena rofa. Ya toh? Berarti ini atofnya kemana? Ketu. Sayangnya, minta kasih tahu, Ru. Sayangnya. Secara aturan main nahwu, tidak boleh mengatofkan lafat kepada domir muttasil. Apa? Tidak boleh mengatofkan kepada domir muttasil. Kecuali dengan adanya pemisah domir munfasil. Kecuali ada pemisah domir munfasil. Tu, itu domir munfasilnya apa? Aku sih buru loh bangun nih, Mbak. Bukan kok atas Rifan menjaluk tolong grup. Ojo ngenteni dikongkon lho maksudku kuwi. Oh yus gerang. Wis dikongkon ngapal nih, yo nyetel tas Rifan dibuka. Ojo ngenteni diseneni. Apa? Roma dulu. Sing mbok bingungi apa to, Ruk? Wong yo wis dibuka, yo wis dikandani. Kok delok apa, Mbah? Lho kok sing pundi? Kowe buka apa kuwi? Wa humahum. Wes. Lah iso tulisane to, 3 pertama, 3 kedua, 3. Semarang tulisan kabeh to? Sing saya ping nomor piro? Saya ini kanan. Ya wis nyapa bingung men. Wong ora tulisane saya. Beh. Wong yo wis enek tulisane, kecuali lek tak wuruki ra enek tulisane nang siripanmu kosongan ngono. Wis enek tulisane. Saya. Ono to tulisane? Lek gak ono tulisan, lek ono ya wis. Nah, kamu bingung itu bingung apa? Aku ya bingung Pak lek ngene iki. Bingung apa arek iki? Wes, sirtu itu ini domir apa? Wes, domir rafa munfasilnya apa? Kadek sir. Iku lho apa niku? Iku lho domir rafa munfasilmu apa? Anak. Beh, wong saya kok nahnu nyapa to tulisane saya iki lho. Tasrifun fa'ala abik wa umahum. Dibuka tasrifanil leraru. Yura ketemu lek nang kono pertama. Wes. Saiki dikenceng nih, iso ora dikenceng nih. Fa'ala huwa, fa'ala huma, fa'aluhum, iso. Iku kan enek to proses kusing tasipan pertama dhewe lek ono ya. Ono kenceng to. Ya wis to Faruk. Kurang piye? Wes. Ngene sik wis ra suwi wis dalu iki. Sirtu kalimat apa? Kalimat apa sir?
Iki luruk ya Allah. Wes kurasa mikir apa dhisik saiki. Buat kabeh sing tak kon mau. Buat kabeh. Fokus dhisik. Ben ra suwi. Sir kalimat apa? Fi'il. Tuh kalimat apa? Kalimat. Oh, gak takon tarkib loh. Kalimat apa? Kalimat isim. Isim. Isim apa? Isim rofa. Isim apa? Domir. Rofa. Muttasil. Ini tarkibnya jadi fi'il. Ini tarkibnya jadi Di fa'il. Wis ya? Wis ya? Tak baleni. Omonganku awal. Dalam aturan ilmu nahwu tidak boleh mengatofkan kalimat pada domir rofa muttasil kecuali dengan dipisah pakai domir munfasil. Tak baleni pisan, guys. Tidak boleh mengatofkan sebuah lafaz domir rofa muttasil kecuali dipisah dengan domir munfasil. Apa tadi? Tidak boleh. Tidak. Saro Zaidun wal Amiru. Al Amir atof kemana? Kemana? Atof kemana? Zaid. Wes ya. Zaidun jadi fa'il. Ini atof ke Zaid. Wes ya. Iki fi'il, iki fa'il. Iki atof nang? Atof ke fi'il. Faruk. Jan piye yo? Al Amir artinya apa? Zaid. Zaid dan Amr. Dudu Amr. Amin. Tak apa sih Sruk? Bener kamu matamu. Alhamdulillah. Apa artinya? Jalan. Zaid dan Raja. Ja'a Zaidun wa Bakrun. Artinya apa? Datang Zaid dan Bakar. Wes, isok kan kamu. Saro Zaidun wal Amiru apa artinya? Jalan Zaid dan Raja. Wes, Zaid dan Raja sama-sama jalan. Zaidun jadi fa'il rofa. Wal Amiru ikut rofa karena atof ke Zaidun. Wes, Saro ambik sirtu iki podo. Iki fi'ile, iki fa'ile. Wes, iki Saro fi'ile Zaidun. Sir fi'ile stu iki dadi wes. Wes ya. Ini atof kemana? Atau ke Jin. Faruk. Subhanallah. Piye ya? Bingung aku. Domir loh. Faruk. Sara Zaidun wal Amir. Al Amir atof kemana? Atau Ke fa'il. Fa'ilnya siapa? Wes. Sirtu wal Amir atof kemana? Yo wes to, nyapo ke sir. Kok gak nyambung men? Jalan saya dan raja. Dan raja itu saya dan raja jalan. Wes. Kalau lanjut iki sesuai ngene iki. Wes angan-angan sik iki, agak tak terus sik. Angan-angan sik, kowe lek bingung takono. Ra ngene aku iki. Beh, tapi yo mbok yo rada diangen-angen titik ngono lho. Cuk dilepah-lepeh. Wah.
Sirtu. Ayo Ruk, wes mari. Kamu tahu tahapannya nggak sih Ruk? Saro kalimat apa? Kalau kalimat B Fi'il. Ini jadi apa? jadi fa'il, Fa'il. Ini jadi apa? jadi atau Atof kemana? ke fa'il. Atof ke fa'il. Wes ya. Jalan Zaid dan Raja. Zaid dan Raja Jalan. jalan. Wes. Sirtu artinya apa? Saya berjalan. Hah? Saya jalan. Saya jalan. Wal Amir Dan Amir. dan Raja. Mungkin ini muni raja, ini muni Amir malah bingung ikut utekmu. Lek Amir karo, Raja karo. Kak nyalahnya aku iki. Seragamkan lambemu iki. Dan Raja. Sirtu artinya apa? Saya jalan. Hah? Sirtu artinya apa? Saya jalan. Wal Amir Dan Raja. dan Raja. Ini kalimat apa? Itu kalimat B fi'il. Fi'il. Ini kalimat apa? Fa'il. Kalimat apa? Oh isim. Kalimat isim. Ini tarkibnya jadi apa? Tarkib. Fi'il. Fi'il. Ini tarkibnya jadi apa? Jadi fa'il. Fa'il. Wal Amir tarkibnya jadi apa? Jadi maaf. Kini mau isok nyapa kok kini ra isok? Bedanya apa? Jadi atau Atof. Wis ya? Atof kemana? atau Ketu. Wis. Ilang pisan ya? Wis ilang ya? Masih bocor lho. Iki rasa terus lek bocor iki. Wong dasare nang kene. Lah ku sik muter kuwi. Ditambahi wa in ala dhamir raf'in muttasil ditambah mumet. pun Wis. Dalam aturan ilmu nahwu tidak boleh mengatofkan sebuah lafaz kepada dhamir rafa' muttasil. Al-amir atof ke mana? tuh Tuh ini dhamir apa? domir apa mutasil Ini nggak boleh. Kecuali dengan adanya pemisah dhamir munfasil. Apa tadi? kecuali adanya pemisah Dhamir rafa mun. domir apa mutasil. Yes. Berarti sirtu dikasih apa? Delon fa'altu. Iki apa? Gua mau lo. Tak pun Gua mau lo. Kore tak sepan. Kore nih, cepat. Josiswi. B. Seret. Halamannya masih beda. Kowe lek gelem ngakal ya iso sini, Mbah. Oh, iki lho, sedene. Ini tuh gua mau mi. Iki ta. Anak-anak nu gak ono. Ngene. Faal tu kencengnya apa? anak Wes. Ya. Tu iki dhamir rafa' mutasil ana iki dhamir rafa' mun. fasil Wes. Fa'altum. Tum iki dhamir rafa' tasil. tasil Dhamir rafa' munfasil apa? antum Wes. Cek lonong ini, jepretan lek ora apa-apa. Wes. Diakal titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, suruh kenceng ya. Dalam aturan ilmu nahwu tidak boleh mengatofkan sebuah lafaz kepada domir muttasil kecuali dengan dipisah domir munfasil. Lafaz al-amir atof ke tu domir muttasil. Gak boleh. Ini cacat secara lafaz. Kecuali dikasih pemisah domir munfasil. Dikasih apa berarti? Yes. Bismillahirrahmanirrahim.
Sirtu ana wal amiru. Wal amiru ataf kemana? Ana. Ya. Bukan ketu, tapi ana. Pada ambil Zaidun amiru. Loh, ini tadi ini. Gak gandeng, gak nemplek ini, paham maksudnya? Artinya apa? Loh, Apa? kowe kan biasa toh Bang ngomong nang kancamu. Aku mau teko, aku ambil kancaku. Tahu ngomong ngono? Ya ngono kuwi. Bahasa Arab ya ngono kuwi. Aku berjalan, aku dan raja. Ngono lho dadine kuwi. Aku sing iki ambek aku sing mau bedane ya padha akune. Cuma akune dua. Sirtu aku berjalan. Ana wal amiru, aku dan raja. Dan raja itu ataf ke aku dan raja. Udah ambil Zaid dan raja. Paham? Paham? Secara aturannya nahwu tidak boleh mengatofkan isim kepada dhamir rafa muttasil. Gak boleh. Itu dianggap cacat. Hapus ya. Apa hapus? Bisa ya? Isim yang terletak setelah wawu, yang kedua lebih unggul dibaca maf'ul ma'ah. Ketika tidak mungkin mengatofkan kecuali dengan adanya cacat secara lafaz. Sirtu. Pertama, sirtu ana wal ami. Saya tanya yang unggul, nggak tanya boleh ya. Sirtu ana wal ami. Sirtu wal ami. Sirtu wal Amir. Sirtu wal ami. Kenapa Gus kok dibaca amiro? Karena lebih unggul jadi maf'ul ma'ah. Kenapa kok lebih unggul jadi maf'ul ma'ah? Karena ini nggak bisa dibaca seperti ini. Kalau dibaca wal amiru kan jadinya atof. Ini cacat secara lafat. Kenapa kok cacat secara lafat? Karena nggak ada dhamir Paham? Kalau contoh yang atas, kenapa kok wal amiru? Karena lebih unggul dibaca atof. Kenapa? Karena ada dhamir munfasil. Sehingga atof dalam contoh ini tidak dianggap cacat. Oke? Ini dibaca wal amiru boleh? Boleh. Tapi lebih unggul dibaca wal amiro. Kenapa? Karena kalau diatofkan cacat secara lafaz. Karena ini atof kepada dhamir Paham? Paham? Baleno nomor yang terakhir doa. Tidak boleh mengatofkan. Tidak boleh mengatofkan sebuah lafaz kepada dhamir rofa kecuali dengan dipisah dhamir baleno sing lancar. Tidak boleh mengatofkan sebuah lafaz kepada dhamir rofa muttasil kecuali ada pemisah dhamir rofa munfasil. Paham? Berarti kalau nggak ada dhamir rofa munfasil, lafaz diatofkan kepada dhamir rofa muttasil itu dianggap paham? Sirtu wal ami bisa dibaca ru? Bisa, tapi lebih unggul dibaca ro. Kenapa kalau lebih unggul dibaca ro? Karena tidak ada pemisah, sehingga atof dianggap secara paham. Mana tak seniru? Sebenarnya toh, apa tak bahas? Aufasilimma sekas tuan raus. Aufasilimma wabila faslin yarid fin nadmi fashian wa du'fa takit. Ya kan Pak Bin? Ruk, sinau mau dikandani kok. Maksud saya sinau itu ngene lho, Ruk. Kamu sinau itu
ada oleh-olehnya. Oleh-olehnya dalam artian gini, Ruk. Oh, gak paham aku kira. Misalnya ya kamu buka takrirat ya. Gak paham aku iki. Dari sono. Takok sonep, takok yakin, takok sopai. Kasur takok nih, takok aku. Gus aku gak paham iki, Gus. Ya apa maksudnya? Masih sih ini gak apa-apa. Itu ada hasil dari kamu belajar namanya. Tapi nek kowe ora pernah takok, moro-moro lali kabeh, diwarasi sinau aja. Sinau kula Gus, hasilnya ya enggak ada. Ngono lho maksudku kuwi. Paham ya? Orang sinau kuwi nalika ora paham iku ganjel. Ngono lho. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pun jangan screenshot. Turte, 10.